bahwa jangan sampai kita itu marah dan kemudian berlarut-larut sampai matahari terbenam. Harus sudah selesai kemarahan itu. Memang ada dua hal penting yang dapat kita catat di sini berkenaan dengan marah dan tidak marah. Marah yang diizinkan adalah ketika kemarahan itu adalah untuk menghentikan perbuatan yang salah. Karena marah itu menghentikan perbuatan salah atau perbuatan dosa, maka kemarahan itu sendiri harus dijaga supaya tidak dalam kemarahan itu kemudian justru kita melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, berhati-hati, jangan sampai kita marah dan berlarut-larut, dan jangan sampai memberikan kesempatan iblis hingga kita pada saat marah itu kata-kata kita tidak terkontrol, hati kita dikuasai oleh emosi, pikiran kita menjadi tidak rasional atau tidak logis, sehingga pernyataan, ungkapan, dan apa yang kita lakukan kemudian merupakan buah dari emosi yang sangat puncak dan meninggi, dan akhirnya perbuatan-perbuatan kita itu termasuk tindakan yang di bawah kuasa dan pengaruh dari kuasa kejahatan atau iblis. Oleh karena itu, silahkan marah, tetapi jangan kemarahan itu berlarut-larut. Harus dijaga karena apa? Kita harus mengontrol dan mengendalikan kalimat dan kata-kata kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang justru melukai orang lain. Oleh karena itu, kalau kemarahan untuk menghentikan perbuatan dosa, jangan melakukan dosa dalam kemarahan itu. Karena tujuan dari kemarahan kita adalah menghentikan perbuatan salah atau dosa yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Kalau orang tua, ya kemungkinan yang berbuat salah itu anak, dan kemarahan itu merupakan salah satu wujud tindakan mendisiplin anak untuk menghentikan dia dari perbuatan salah yang berlarut-larut, sehingga anak kita bertobat, mengaku kesalahan, dan tidak akan melakukan lagi kesalahan yang sama. Nah, ini yang penting jadi catatan bagi kita. Oleh karena itu, kepada kita diberikan satu peringatan, awas-awas jangan sampai kemarahan itu berlarut-larut membawa hati pikiran kita sehingga ada kepahitan dalam diri kita terhadap seseorang yang kepadanya kita marah, atau seseorang yang membuat kita itu harus marah. Nah, ini yang menjadi catatan untuk kita semuanya. Apalagi watak kehidupan kekristenan di bawah pimpinan bimbingan Roh Kudus itu adalah lemah lembut, kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini adalah satu sifat watak karakter yang mengontrol diri kita dalam situasi-situasi yang sulit, yang rumit, yang membawa yang menghadirkan kepada kita stimulan-stimulan yang memungkinkan kita itu menjadi terpancing emosi. Nah, dengan watak dasar lemah lembut, kelemah lembutan inilah kemudian kita mestinya mampu mengontrol dan mengendalikan diri. Apalagi kita juga diingatkan kalau kemarahan itu adalah menghentikan perbuatan yang salah, maka kemarahan itu diungkapkan sebagai seseorang yang mempunyai watak dasar lemah lembut. Ada satu pernyataan atau peringatan penting firman Tuhan yang untuk kita perhatikan. Jikalau ada di antara saudaramu berbuat salah, maka kamu yang tidak sedang berbuat salah, hendaklah menuntun ia kembali ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga diri supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, ini penting kan, membalikan ke jalan yang benar dengan dan dalam roh lemah lembut, dan menjaga diri supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Tadi kemarahan itu tidak boleh kemudian melahirkan dosa dari diri kita, karena tujuan dari kemarahan itu adalah menghentikan perbuatan salah atau menuntun seseorang kembali ke jalan yang benar. Ini catatan penting. Jadi kemarahan itu merupakan cara yang kita gunakan untuk menegur, untuk membuka tabir kesalahan dari orang yang berbuat salah itu, sehingga orang itu menyadari kesalahannya lalu bertobat. Dan itu harus kita lakukan dengan roh lemah lembut. Diri kita, pikiran kita, hati kita rasional, logis, terkendali, sehingga apa yang kita ungkapkan dalam kemarahan itu menyadarkan seseorang dari salah dan
dosanya hingga kemudian kembali ke